Assalamualaikum my student. How are you today? I hope you are happy and healthy. Baiklah anak-anak, ketemu lagi dalam pelajaran tematik. Kita masih tetap belajar tema 5 ya, tapi sudah masuk subtema 3 PB 2. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang aneka-ragaman tanaman dan proses terjadinya hujan. Oke, anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, kalian simak baik-baik materi berikut ini ya. Nah, anak-anak, mari kita simak percakapan antara Edo dan Siti. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Oke anak-anak, sekarang coba kalian amati tabel berikut ini. Nah, ini ada asal daerah, kemudian tanaman yang tumbuh subur. Di Papua, tanaman yang tumbuh subur adalah pohon sagu. Di Sumatera Barat, tanaman yang tumbuh subur yaitu padi. Di Jawa Barat, tanaman yang tumbuh subur yaitu tebu. Di Jawa Tengah, tanaman yang tumbuh subur yaitu pohon jati. Di Bali, tanaman yang tumbuh subur yaitu tanaman kecemcem. Di Sumatera Selatan, tanaman yang tumbuh subur yaitu duku. Di Nusa Tenggara Timur, tanaman yang tumbuh subur yaitu tanaman gaharu. Di Maluku, tanaman yang tumbuh subur yaitu cengkeh. Di Kalimantan Timur, tanaman yang tumbuh subur yaitu tanaman ulin. Dan di Kalimantan Barat, tanaman yang tumbuh subur yaitu tanaman rotan. Selanjutnya, mari kita baca teks bacaan berikut ini. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Benny dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayung membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi dapat kita simpulkan bahwa setiap daerah memiliki makanan khasnya masing-masing. Kira-kira makanan khas kita di Gresik itu apa ya? Ada yang bisa? Baik anak-anak, selanjutnya mari kita baca surat berikut ini. Lembang, 10 Agustus 2017. Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini, hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani. Mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya, Benny. Aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Nah, anak-anak, dari surat ini dapat kita simpulkan bahwa pengaruh cuaca bisa mempengaruhi kegiatan bercocok tanam. Nah, di sini dijelaskan di surat, di Lembang sedang terjadi hujan turun yang sangat lebat, sehingga banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Jadi, keadaan cuaca di suatu daerah itu bisa mempengaruhi kegiatan bercocok tanam. Oke anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Kira-kira bagaimana ya anak-anak proses terjadinya hujan itu?
Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Nah, di situ dijelaskan proses terjadinya hujan. Pertama-tama, air yang ada di laut atau danau ketika terkena panas matahari akan menguap. Nah, kemudian uapan air tersebut akan terkumpul di udara dalam bentuk awan. Nah, ketika awan yang penuh dengan uap air tertiup angin ke daratan, lalu uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali ke laut dan sebagian terserap di tanah. Ada yang terserap di akar pohon dan dataran rendah lain di bumi. Nah, itu tadi anak-anak proses terjadinya hujan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menirukan gerakan hewan kelinci. Nah, gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerak kelinci meloncat. Caranya, yang pertama berdirilah tegak, ayunkan tangan ke belakang. Yang kedua, lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekukkan lutut. Yang ketiga, meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. Dan yang keempat, saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. Setelah itu, berdirilah dengan sempurna. Demikian anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Apabila kalian belum paham atau masih bingung, boleh kalian tanyakan kepada Ustadzah. Ustadzah ingatkan lagi, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.